Noten blotting merupakan metode untuk mendeteksi molekul RNA spesifik di antara molekul RNA lainnya dengan menggunakan teknik hibridisasi RNA. Metode ini mirip dengan metode Schotten blotting, sehingga apabila Anda belum menonton video mengenai Schotten blotting, saya rekomendasikan untuk menontonnya terlebih dahulu untuk memudahkan memahami mengenai Noten blotting. Dalam sebuah sel, terdapat nukleus dan sitosol, di mana RNA terdapat di dalamnya. Dalam proses Noten blotting, sel tersebut akan dipecah terlebih dahulu, misalnya dengan treatment deterjen, melalui serangkaian proses ekstraksi. Untuk mengeluarkan RNA dari dalam sel, misalnya messenger RNA atau mRNA, sehingga diperoleh seluruh RNA yang terdapat pada sel tersebut. Dalam serangkaian RNA tersebut, terdapat RNA yang hendak kita deteksi, tetapi kita tidak tahu apakah RNA tersebut terdapat pada keseluruhan RNA yang telah terekstraksi. RNA tersebut menjadi target kita dalam melakukan Noten blotting. Kita tidak tahu apakah RNA target tersebut berada pada sampel kita, tetapi kita tahu sekuen atau urutan basa dari target tersebut. Untuk mengetahuinya, kita menggunakan komplement dari sekuen RNA target kita. Misalnya, RNA target kita memiliki sekuen AA, UU, GG, UA. Komplement dari sekuen tersebut yaitu UUAA-CCAU atau TTAA-CCAU untuk komplement DNA-nya, di mana sekuen tersebut berperan sebagai probe atau penanda yang disertai dengan penambahan label seperti label radioaktif, chemiluminescence, atau kolorimetri yang dapat menghasilkan warna atau pendaran. Sekuen probe tersebut akan mencari komplementnya di antara keseluruhan RNA pada sampel kita, sehingga kita mengetahui keberadaan RNA target pada sampel kita. Sama seperti pada Schotten blotting, Noten blotting terdiri atas proses ekstraksi, elektroforesis, dan deteksi atau probing. Pada proses ekstraksi, kita melisiskan sel sehingga memperoleh keseluruhan RNA. Misalnya, dalam RNA tersebut sebenarnya terdapat target kita, tetapi kita tidak tahu apakah target tersebut benar terdapat pada sampel RNA kita, sehingga kita mendeteksinya menggunakan Noten blotting. Selanjutnya, kita mendigesti RNA dengan enzim restriksi endonuklease, sehingga diperoleh potongan-potongan fragmen RNA. Enzim restriksi endonuklease memotong pada situs-situs spesifik. Salah satu dari fragmen-fragmen RNA tersebut mungkin membawa target kita. Setelah terpotong dalam fragmen-fragmen, kita menerapkan RNA tersebut dengan elektroforesis. Elektroforesis akan memisahkan RNA berdasarkan panjang RNA. Fragmen pendek RNA akan bermigrasi semakin jauh menuju kutub positif pada matriks gel, sedangkan fragmen yang lebih panjang akan semakin lambat bermigrasi dan semakin dekat pada kutub negatif. Fragmen-fragmen RNA yang telah terpotong oleh enzim restriksi endonuklease akan terpisah-pisah pada matriks gel agarosa, menghasilkan pita-pita pemisahan pada matriks gel. Berbeda dengan elektroforesis pada Schotten blotting, pada Noten blotting kita menambahkan formaldehid untuk membentuk RNA dalam bentuk primer atau linear. Berbeda dengan DNA yang merupakan untai ganda, RNA merupakan untai tunggal, sehingga akan mudah membentuk struktur sekunder. Formaldehid akan membantu membentuk RNA dalam bentuk primer atau linear. Meskipun telah terpisah, namun kita masih belum mengetahui apakah salah satu dari pita tersebut merupakan pita yang membawa RNA target kita.
Untuk mengetahuinya, kita melakukan deteksi atau probing dengan menggunakan teknik hibridisasi. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai penggunaan komplement sekuen RNA target sebagai probe. Probe tersebut akan kita gunakan untuk mendeteksi apakah salah satu dari pita-pita elektroforesis tersebut merupakan RNA target kita. Deteksi tersebut menerapkan proses blotting, di mana pita-pita dari matriks gel kita pindahkan terlebih dahulu pada membran khusus. Membran yang digunakan untuk noten blotting adalah aminobenzoxymethyl. Matriks gel sangatlah rapuh, sehingga sulit mendeteksi target dengan menggunakan matriks gel. Karenanya, kita memindahkannya ke membran khusus, sehingga serangkaian proses yang kita terapkan dalam proses deteksi atau probing tidak akan merusak RNA atau membran. Pada noten blotting, kita ingin memindahkan fragmen-fragmen RNA yang telah terpisah dalam pita-pita pada matriks gel agarosa ke membran aminobenzoxymethyl, sehingga kita akan memperoleh replika pita-pita RNA pada membran aminobenzoxymethyl. Untuk proses blotting, kita menggunakan serangkaian perangkat, yaitu wadah, seperti pada Schouten blotting, yang terisi dengan buffer, spons, gel agarosa hasil proses elektroforesis yang mengandung pita-pita yang ingin dipindahkan, membran aminobenzoxymethyl yang diletakkan berdampingan dengan gel agarosa, paper towel, dan pemberat. Proses transfer RNA dari matriks gel agarosa menuju membran memanfaatkan kekuatan kapilaritas. Buffer akan naik menuju spons, kemudian mencapai gel agarosa sambil membawa RNA pada gel agarosa. Saat mencapai membran, RNA akan tertambat pada membran dengan menerapkan prinsip afinitas, sementara buffer akan terus naik menuju paper towel. Melalui serangkaian proses blotting tersebut, kita akan memperoleh membran aminobenzoxymethyl yang sudah mengandung fragmen-fragmen RNA yang tertransfer dari matriks gel agarosa. Selanjutnya, kita memiliki probe berupa untai tunggal yang merupakan komplement RNA target yang telah diberi label atau pendeteksi. Label dapat berupa senyawa radioaktif, senyawa chemiluminescence, atau senyawa kolorimetri yang dapat berpendar atau menghasilkan warna yang berbeda sehingga dapat memberi tanda. Probe yang digunakan kebanyakan merupakan DNA, sehingga hibridisasi yang terjadi adalah antara RNA dan DNA. Probe tersebut disebut cDNA atau komplementari DNA. Hibridisasi RNA dan RNA seringkali memberikan hasil yang tidak terlalu baik dibandingkan hibridisasi RNA dan DNA, sehingga DNA lebih sering digunakan sebagai probe dalam noten blotting. Probe kemudian ditambahkan pada membran. Probe tersebut kemudian akan mencari komplemennya pada fragmen RNA di membran. Setelah menemukan komplemennya, probe akan menempel dan terhibridisasi. Karena telah mengandung label atau pendeteksi, maka kita dapat mengetahui di mana letak pita yang mengandung RNA target. Demikian adalah serangkaian proses pada noten blotting.